Kami ada di tengah perjalanan menjelajahi galaksi respiratori. Ada dua pintu alternatif untuk kami atau udara memasuki respiratory tract ini, melalui mulut atau melalui hidung. Jalur mulut adalah sebuah terowongan yang sangat luas dan tidak ada barikade atau hambatan apapun terhadap apapun yang memasukinya. Tidak direkomendasikan untuk memasukkan udara melalui jalur mulut. Sementara jalur hidung adalah akses yang lebih sukar untuk dilewati penyusup. Benar, karena ada 3 proses yang akan terjadi pada udara atau apapun yang masuk melalui hidung. Ketiga proses itu adalah disaring dengan rambut-rambut hidung, dilembabkan dengan lendir yang menutupi permukaan dalam hidung, dan dihangatkan dengan adanya bagian yang disebut konka. Ayo cari tahu apa itu konka. Kapten, jalur yang mana yang akan kita ambil? Lewat hidung saja, Selena. Pertahankan kecepatan. Informasikan kepada seluruh kru, kita akan melewati jalur yang penuh guncangan. Tidak terlihat ada hambatan berarti, Kapten. We are good to go. Kita sudah memasuki rongga hidung. Guncangan akibat banyaknya rambut hidung tidak memberi hambatan berarti buat pesawat kita. The air feels warmer too. Hati-hati, jangan terlalu ke tepi. Ada lapisan lendir yang bisa menangkap kita. Ai, Kapten. Kita sudah berada di faring. Kita memasuki laring. Di bagian atas larynx box yang terbuat dari tulang rawan ini terdapat pita suara. Do, re, mi. Oke, kita telah melewati laring. Sekarang kita memasuki terowongan dengan cincin-cincin rawan di sepanjang dindingnya. Inilah trakea. Orang awam menyebutnya tenggorokan. Bedakan dengan kerongkongan alias esofagus ya. Di dalam leher manusia, Homo sapiens, tenggorokan terletak di bagian depan atau frontal dari esofagus. Kita segera tiba di ujung bawah trakea. Di sini trakea bercabang 2, ke kanan dan ke kiri. Inilah yang disebut bronkus. Masih ada cincin rawan di bronkus dan tak lama di bronkus tibalah kita di dalam paru-paru. Paru-paru terdiri atas beberapa lobus, 3 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang menjadi saluran-saluran yang lebih kecil yang disebut bronkiolus. Dan ujung dari bronkiolus adalah kantung-kantung kecil mungil yang bernama alveolus. Ada ratusan juta alveolus di dalam paru-paru. Sebuah sumber mengatakan ada setidaknya 480 juta alveolus dalam paru-paru. Dinding alveolus yang sangat tipis itu ditutupi oleh kapiler darah yang juga berdinding tipis. Tipisnya dinding alveolus dan kapiler memungkinkan terjadinya pertukaran gas di antara keduanya. Disinilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang dipicu oleh tekanan masing-masing gas pernapasan tersebut. Saat kita menghirup udara dari lingkungan, tekanan oksigen
atau PO2 di alveolus menjadi lebih tinggi dibandingkan PO2 di pembuluh kapiler. Akibatnya, secara otomatis oksigen akan berpindah dari alveolus ke kapiler. Sebaliknya, kapiler pembungkus alveolus yang berasal dari sel-sel tubuh memiliki PCO2 yang tinggi. Ini membuat karbon dioksida akan secara spontan berpindah dari kapiler ke alveolus. Pertukaran gas antar alveolus dengan kapiler paru-paru ini disebut respirasi eksternal. Sementara pertukaran gas antara kapiler dalam jaringan tubuh dengan sel-sel tubuh disebut respirasi internal. Akhirnya! Sampaikan kepada seluruh kru, kita segera tiba di pelabuhan Alveolus Indah. Kita sudah tiba di tujuan.